Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang materi yaitu teori perilaku produsen, merupakan materi ekonomi kelas 10 bab 3. Kali ini kita akan bahas tentang hukum pertambahan produksi yang semakin menurun atau lebih kita kenal dengan sebutan the law of diminishing return, di mana pada saat terjadi pertambahan tenaga kerja selaku variabel tetap, maka jumlah barang yang dihasilkan lama kelamaan akan meningkat, tapi akhirnya akan mengalami penurunan bahkan sampai negatif. Baiklah, kita akan bahas teori ini lewat contoh soal. Di sini sudah ada soal, yaitu ada tenaga kerja. Tenaga kerjanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada total produksi. Total produk kita singkat TP, yaitu saat tenaga kerja 0, maka total produknya 0. Kemudian saat tenaga kerjanya 1, maka total produknya 4. Saat tenaga kerjanya 2, total produknya 10. Saat tenaga kerjanya 3, total produknya 18, 4, 20, dan seterusnya. Dilihat dari segi jumlah, total produk itu lama-kelamaan semakin meningkat jumlahnya. Karena pertambahan tenaga kerja, maka jumlah produksi juga mengalami peningkatan. Sekarang kita lihat pertambahan produksinya. Kita cari marginal produksi atau marginal produk, kita singkat dengan MP, diperoleh dari saat tenaga kerja 0, maka MP-nya 0. Saat tenaga kerja 1, total produknya 4, maka MP-nya 4. 4 dari mana? Dari total produk ini 4. Kemudian saat total produknya 10, maka MP-nya 10 dikurangi 4, maka hasilnya 6. Kemudian saat total produknya 18, maka MP-nya 18 dikurangi 10, maka hasilnya 8. Kemudian saat total produk 20, marginal produknya 20 kurangi 18, hasilnya 2. Begitupun saat total produksinya 22 dikurangi 20, hasilnya 2. Saat total produk 24 dikurangi 22, hasilnya 2. Dari sini bisa kita lihat dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka pertambahan produksinya lama-kelamaan meningkat, tapi akhirnya mengalami penurunan. Inilah hukum the law of diminishing return. Pada saat tenaga kerja bertambah, maka jumlah pertambahan produksi mengalami penurunan. Pada awalnya mengalami peningkatan, lama-kelamaan menurun bahkan bisa sampai negatif. Inilah hukumnya. Sekarang kita cari average product. Average product itu yaitu rata-rata produksi. AP itu diperoleh dari total produk dibagi tenaga kerja. Jadi AP diperoleh dari total produk dibagi tenaga kerja. Saat AP-nya saat TP-nya 0, tenaga kerja 0, maka AP-nya juga adalah 0. Kemudian saat TP-nya 4, TK-nya 1, 4 dibagi 1, maka hasilnya 4. Kemudian average produknya saat total produk 10, tenaga kerjanya 2, berarti 10 dibagi 2, hasilnya 5. Saat total produk 18, kemudian tenaga kerjanya 3, 18 bagi 3, maka hasilnya 6. Saat total produk 20, kemudian tenaga kerjanya 4, berarti 20 dibagi 4, hasilnya 5. Saat total produknya 22, kemudian tenaga kerjanya 5, berarti 22 dibagi 5, berarti 4,5. 4,5 ya. 4,4. Kemudian saat total produknya 24 dibagi 6, berarti 6 kali 4, 4. Jadi rata-rata produksinya lama-kelamaan juga akan mengalami penurunan. Awalnya mengalami peningkatan, tapi pada akhirnya akan mengalami penurunan. Inilah hukum the law of diminishing return. Bagaimana, bisa dipahami tidak?
Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan dapat membantu kalian dalam proses kegiatan belajar. Oke, sampai ketemu lagi pada video yang lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya, like, komen. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.